Selamat datang di channel kami. Kalau kalian lihat video ini, mungkin ini akan jadi video yang pertama yang kita upload. Nah, di sebelahku sudah ada mbahnya Toyota Yaris, yaitu Toyota Starlet Capsule tahun 1998. Starlet sendiri, kalau kita ngomongin di Indonesia itu ya, mobil ini pernah hits pada zamannya. Mulai dari yang Starlet kotak sampai Starlet Capsule. Kalau Starlet Capsule sendiri diproduksi di Indonesia mulai tahun 1990 sampai 1998. Mulai dari EP80 untuk yang 1000 cc sampai EP81 untuk yang 1300 cc. Nah, buat kalian yang penasaran, kenapa sih kok mobil ini tuh ada embel-embel kapsulnya? Karena mungkin desainnya buat orang zaman tahun 90-an dulu itu, desainnya membulat kayak kapsul. Starlet yang di sebelahku ini tuh disebut dengan Starlet Capsule Turbo Look. Pada tahun 96, Starlet Capsule ini mendapatkan facelift yang terakhir. Nah, Toyota itu ngasih faceliftnya itu dengan body kit yang sama persis dengan Starlet GT Turbo. Tapi ada bedanya ya. Kayak di bagian kap mesin ini, dia ini macam ada punuk ontanya. Nah, kalau yang di Starlet Turbo beneran itu, dia punuk onta ini itu berfungsi sebagai air scoop. Tapi kalau di Starlet Turbo Look ini dia polos. Terus di bagian lampunya ini dia lebih mengotak kalau semisal dibandingkan dengan yang sebelum facelift. Tapi kalau dengan yang Starlet GT Turbo, dia desainnya itu sama. Tapi yang di Starlet GT Turbo itu dia bulat-bulat ada dua gitu ya. Yang satu untuk proyektor, yang satu untuk high beam. Kemudian desain grillnya ini cukup simpel. Dia cuma garis biasa seperti ini dan ada logo Toyota di tengah. Nah, secara pribadi ya, logo Toyota ini kalau dicocok logikan, desainnya itu peletakannya diterapkan sama Toyota di Toyota Yaris Joker atau Yaris yang sekarang. Terus bagian bumpernya ini dia dapat yang sama persis dengan Starlet yang GT Turbo. Tapi kayak kalau di luar itu kalian misal lihat di internet ada dua versi ya. Ada yang seperti ini dan ada yang bagian tengahnya itu dicat warna hitam. Di sini kita udah dapat fog lamp dan kayak dikasih body kit gitu ya bagian bawahnya. Jadi kesan sportinya itu dapat. Oke, sekarang kita lihat ke samping. Nah, ini adalah bagian samping dari Toyota Starlet Capsule tahun 98. Ya, ini desainnya cukup simpel dan membulat. Nah, di sini kita bagian fender depan ada tarikan garis dari depan sampai ke belakang yang ngasih kesan fendernya itu ada wide body ya meskipun nggak wide body. Kemudian bagian atas ini ada antena yang masih model tarik. Terus frame-nya ini dia dicat hitam ya dari depan sampai belakang. Bagian belakang sini ada macam panel plastik yang ada desain garis-garisnya kayak gini tapi dia nggak bolong. Handle-nya ini dia masih yang model apa ini? Model tungkil. Dia udah dicat hitam, tapi hitam glossy ya, bukan hitam plastik. Terus di sini ada spion yang desainnya juga membulat. Nah, bagian bawahnya sini kita dapat striping khasnya Starlet Capsule. Dia striping merah dari depan sampai belakang yang ada tulisan 12 valve bagian sini. Kemudian ada set body molding. Di bagian bawah sini ya ada sesuatu yang unik. Jadi di sini itu ada sisik ular kayak catnya itu di detail sisik ular atau sisik jeruk ya, atau kulit jeruk kok sisik jeruk. Detail cat seperti ini cuman ada di bagian kanan belakang dari Toyota Starlet. Bagian bawah lagi itu nggak ada apa-apa, nggak ada side skirt ataupun semacam pernak-pernik untuk mendukung sportinya ya di bagian samping ini. Jadi dia cuman melengkung ke bawah biasa, ya jomplang sih sama bagian depan sama bagian belakangnya. Nah, menurutku di bagian samping dari Toyota Starlet ini ada detail yang unik. Nah, di sini ada semacam body kit tambahan. Yang ini bukan body kit sih, kayak tambahan biar bumper depannya itu nyambung ke bagian fender. Ya meskipun nggak nyambung-nyambung amat sih, karena memang bumper dari Starlet yang Turbo Look ini dia tuh seperti melebar. Jadi untuk menyeimbangkan sama fendernya itu Toyota ngasih detail kecil ini. Dan detail ini nggak cuma di depan tapi juga ada di belakang dan cuman ada di Starlet yang Turbo Look dari tahun 96 sampai tahun 98. Kemudian velgnya ini. Untuk velgnya sendiri meskipun dia ini tipe yang tertinggi SEG 1300 cc, dia masih dapat velg kaleng dengan wheel dop yang seperti ini. Nah, ini adalah bagian belakang dari Toyota Starlet Capsule tahun 98. Di sini kita udah dapat spoiler bawaan dan sudah ada surf brake lamp-nya, sudah LED ya. Terus kaca belakangnya ini gede banget. Sudah ada defogger dan sudah ada wiper. Yang uniknya itu dia ini berhentinya ke atas, bukan ke bawah. Jadi bukan kayak mobil-mobil pada umumnya yang wipernya berhenti ke bawah. Entah kenapa kok Toyota itu ngasih kesan JDM-nya itu ada gitu di Toyota Starlet ini. Terus wiper, terus lampu belakangnya ini dia macam
kue lapis. Ada 3 lapis seperti ini. Terus di sebelahnya ada reflektor di pintu bagasi yang ngasih kesan lampu belakang ini nyambung. Di sini ada logo Toyota sudah chrome. Meskipun Starlet kapsul SEG itu yang tipe tertinggi, tapi logo Starletnya ini masih stiker. Dan 1.3 SEG di sebelah kiri ini juga masih stiker. Kerennya di bagian belakang ini, bumpernya itu kita dapat yang sama dengan Starlet GT Turbo. Jadi kesan sportinya itu dapat ya. Dia macam ada desain garis-garisnya di kanan dan kiri seperti ini. Uniknya lagi, letak plat nomornya itu masih sama dengan yang versi JDM. Jadi dia mengotak seperti ini ya. Sekarang kita buka bagasinya ya. Kalau bagasinya sendiri, kita bisa buka dengan tuas di sisi supir dan kunci di bagian sini. Oke, ini adalah bagasi dari Toyota Starlet Capsule. Well, meskipun bagasinya itu nggak luas-luas banget ya, cukupan lah. Tapi dia ini lumayan dalam. Terus di sini kita sudah dapat tray yang sekaligus jadi tempat speaker belakang dari Toyota Starlet ini. Tray-nya ini kalau misal bagasinya buka, dia juga ikut keangkat karena ada cantolan di pintu bagasinya. Nah, di bagian bawah sini kita dapat penyimpanan tertutup, isinya itu dongkrak dan perkuncian lainnya. Tapi di bagian kiri kita nggak dapat apa-apa, dia kosong. Bagasi Starlet ini nggak ada lampunya. Di bagian bawah sini kita dapat, ada penutupnya ya. Ada penutupnya dan di sini ada velg serep dengan velg aslinya ini velg kaleng R13. Oke. Kalau semisal bagasinya ini ngerasa kurang luas, kita bisa ngelipat jok bagian belakang itu 40-60 dengan narik tuas yang ada di pojok kanan dan pojok kiri. Oke. Well, lumayan rata lantai dan setidaknya bagasinya jadi tambah luas. Nah, sekarang ayo kita coba lihat mesinnya. Nah, ini adalah ruang mesin dari Toyota Starlet Capsule tahun 98. Mesinnya ini masih pakai kode yang 2E 1300 cc 4 silinder dengan keluaran tenaga itu sekitar 82 horsepower dan torsi sekitar 98 Nm. Nah, meskipun Starlet ini itu tahun 98 ya, tapi dia ini masih pakai yang karburator. Kasnya itu air filternya ada di atas ya untuk karburator, tapi dia sudah pakai yang CDI, menggantikan sebelumnya yang masih pakai platina. Starlet ini dia itu udah power steering ya. Dia ada di sini untuk minyaknya. Terus buat kalian yang bingung kenapa kok stiker di bagian kanan kiri Starlet ini tulisannya double valve. Mungkin buat orang yang belum tahu juga, double valve itu biasanya mesin 3 silinder ya. Tapi untuk Starlet ini dia itu 4 silinder, 12 valve yang artinya satu silinder ada 3 valve aja. Di sini ruang mesinnya tuh masih kosong ya, jadi kayak mesinnya tuh kecil, ada di bagian sini. Kalau orang yang punya budget lebih atau memang beli Starlet untuk mainan, mesin ini di-swap dengan yang mesin turbo 4FT, 4EFT. Oke, ruang mesinnya sendiri dia sudah dicat, tapi belum dikasih peredam. Oke, sekarang ayo kita coba lihat bagian dalam dari mobil ini. Oke, ini adalah bagian interior dari Toyota Starlet Capsule tahun 98. Door trim-nya sendiri ini sudah soft touch ya. Dan kerennya itu soft touch-nya ini sampai bawah. Kemudian di sini kita dapat fabrik yang coraknya itu macam kotak-kotak hijau biru seperti ini yang sama kayak corak di joknya. Dan di sini kita dapat power window keempat pintu untuk tipe yang tertinggi SEG. Nah, di sini kita udah dapat apa namanya center lock. Nah, bagian bawahnya lagi ada door pocket yang sebenarnya dia ini panjang tapi nggak bisa jadikan cup holder ataupun bottle holder. Ke bagian kanan dashboardnya di sini ada tombol untuk fog lamp, ada 2 slot kosong dan bagian bawahnya ini sebenarnya dia lubang untuk speaker. Jadi speaker bawahnya Starlet itu memang ada di dalam dashboard bagian kanan dan kiri. Di bawahnya lagi ada tuas untuk membuka mesin. Nah, ini adalah bagian dashboard dari Toyota Starlet. Desainnya itu membulat juga ya, jadi kesan kapsulnya itu bukan cuman ada di luar tapi juga sampai ke dalam. Kemudian speedometernya sendiri dia ini sebenarnya cukup simpel. Dia ada 4 cluster, ada bensin, ada speedometer, tachometer dan pengukur suhu mesin.
di bagian sini ini ada tombol untuk dimmer ya, dimmer cahaya dari speedometernya. Di kanannya di sini ada tombol untuk electric mirror. Lucu ya, biasanya electric mirror itu di bagian kanan atau di bagian door trim, tapi ini bagian kirinya. Nah, ini adalah setir dari Toyota Starlet Capsule. Dia ini sudah dilapis kulit dengan jahit-jahitan asli. Bagian atas dashboard sini jadi tempat penyimpanan terbuka yang gede banget, dari tengah sampai ke kiri. Di sini ada macam separatornya, dan bagian tengah sana ada diam digital. Bawahnya lagi ini ada AC, ada tombol untuk hazard, ada tombol untuk defogger, dan bagian tombol yang kosong ini itu kalau di Starlet yang turbo, tombol untuk ngatur besar kecilnya turbo, mau low atau high. Terus di sini pengaturan AC-nya itu bagian sini ya, dia macam tuas-tuas geser-geser gitu. Untuk pengaturan arah hembusan AC dia cuma ada dua, ke muka dan ke windshield aja. Jadi ke kaki itu di skip ya sama Toyota. Kanannya kita bisa milih mau AC alam ataupun AC buatan. Bagian yang meteran biru ini untuk mengatur suhu, dan kalau kita mau matikan AC-nya cukup geser ke paling kiri off sini. Di kanannya lagi ada pengatur hembusan angin, ada 4 level di sini, dan di sini ada slot kosong yang kayak ketutup plastik gitu ya. Lagi-lagi kalau di Starlet luar di sini ada tombol untuk matikan AC dan tombol untuk ikon. Bawahnya lagi ada head unit single din. Kalau aslinya itu Alpine yang masih kaset pita. Di sini ada asbak, ada lighter, dan di sini ada tempat penyimpanan terbuka yang lumayan dalam. Jadi kita bisa nyimpan HP di sini. Tapi jangan harap ada wireless chargingnya ya. Ke bagian transmisinya itu kayak ditempeli emblem dari akrilik angka 12345R. Bagian bawah sini ada tempat penyimpanan terbuka yang kecil banget. Jadi ini bisa buat ricik aja ya. Sangat tidak disarankan kalian nyimpen sesuatu yang tinggi karena bisa menghalangi handbrake-nya. Oke, di sini handbrake-nya, dan di belakang tengah sini nggak ada apa-apa, nggak ada ampres ataupun laci. Kemudian bagian laci di dashboardnya ini cukup dalam. Terus di sana ada speaker yang di kiri yang di dashboard ini ya. Ini adalah tampilan door trim dari sisi penumpang, dan biar nambah kesan sporty itu, headrest bagian depan itu bolongin seperti ini ya. Kemudian bagian mirrornya ini sudah ada day and night. Sun visor-nya untuk bagian penumpang kiri dia sudah ada vanity mirror, dan di bagian driver dia belum ada apa-apa. Oke, sekarang ayo kita lanjut ke bagian belakang. Oke, nah sekarang kita ada di bagian belakang dari Toyota Starlet ini. Posisi duduknya ini dia cenderung tegak ya, jadi kita kurang bisa nyantai di sini. Terus headrestnya ini masih model yang menyatu dengan jok, dan kalau kita senderan itu kayak gini, ya kurang nyaman sih. Terus joknya ini ya, dia ini nggak bisa menyangga paha dengan baik, jadi masih banyak yang menggantung seperti ini. Tapi kita bisa masukin kaki di bagian kolong jok depan. Terus door trimnya ini dia masih soft touch seperti bagian depan, dan ada fabrik yang juga sama seperti corak yang ada di jok. Power window-nya ini itu semacam kayak tempelan gitu ya. Ini dia seperti ini. Nah, armrest yang ada di door trim ini sayang sekali cuman setengah, jadi nggak bisa menyangga tangan secara keseluruhan seperti menggantung kayak gini. Untuk penyimpanannya sendiri, dia di door trim ini nggak ada door pocketnya, jadi bagian bawah ini kosong. Di bagian jok depan kanan kiri ini juga nggak ada kantongnya, polos. Di sini ada asbak. Ya kita bisa nyimpan kericikan sih di sini. Berhubung Starlet ini FWD, dia penggerak depan, tapi di sini masih ada channel yang dia ini sebenarnya nggak tinggi. Tapi kalau kita duduk di tengah, ya nggak senyaman duduk di samping kanan kiri, dan di sini nggak ada headrest-nya. Sekarang ayo kita coba test drive mobil ini. Oh ya, di pintu belakang bagian kanan dan kiri ini sudah ada cat lock-nya. Mantap. Oke, sebelum kita jalan, untuk posisi menyetirnya si Starlet ini cukup nyaman ya, dia cukup rendah. Untuk pengaturan joknya sendiri dia bisa maju mundur, bisa reclining,
Dan setirnya ini bisa tilt tapi belum bisa teleskopik. Tapi menurutku posisinya itu biasa-biasa aja tapi nyaman kayak gitulah ya. Kemudian kuncinya sendiri dia simple banget seperti ini. Oke, sekarang ayo kita nyalakan mesinnya. Sekarang kita lagi nyobain rasanya nyetir Toyota Starlet Capsule ini. Yang pertama tak rasain itu joknya ini surprisingly empuk. Dan side supportnya ini meskipun nggak bisa support banget, tapi ya dia bisa bekerja dengan lumayan baik ya. Meskipun setirnya ini dia cuman bisa tilt steering, tapi posisi nyetirnya itu bisa dibikin pas. Ditambah lagi kaca depan, belakang, kanan kiri ini lebar-lebar semua, jadi visibilitas kita itu enak. Apalagi pilar A-nya ini dia cukup kecil ya. Oke, tadi kita sudah bawa Starlet ini di jalan yang agak jelek. Kaki-kakinya dia ini empuk. Jadi kayak meskipun Starlet ini bukan mobil mahal pada zamannya ataupun sedan pada zamannya yang nyaman banget gitu, tapi kayaknya Toyota itu bikin komposisi suspensinya ini mengejar kenyamanan. Jadi kayak ada polisi tidur nih. Oke, aku tuh senyum tapi nggak kelihatan ya. Nah, dia ini mantul-mantulnya tuh pas, nggak terlalu keras juga nggak terlalu empuk. Jadi kayak bawanya Starlet ini nyaman gitu. Ya mungkin ini salah satu alasan pada zaman itu Starlet ini jadi mobil favorit ya. Nah, terus feeling setirnya ini dia enteng. Meskipun belum yang electronic power steering, tapi dia ini enteng yang rasanya itu masih ada, bukan enteng yang melos nggak ada rasanya gitu ya. Dia bobotnya masih enak untuk kita bawa belok-belok, kita bawa putar balik. Tapi sayangnya waktu kita putar balik, feedback dari setirnya ini nggak sebagus itu. Jadi kita masih butuh tenaga untuk ngebalikin setirnya. Mesinnya ini dia 1300 cc 4 silinder yang surprisingly getarannya itu cukup halus ya, jadi kayak enak banget gitu. Terus dia ini 5 kecepatan yang rasio giginya itu pendek-pendek. Tadi kita udah coba muter-muter ya, bahwa mobil ini ganti gigi di RPM di bawah 2000 sampai gigi 5 itu nggak ada power loss, jadi mobil ini nggak kehabisan nafas. Dan waktu di RPM 5 kita gas itu dia masih mau narik ya. Jadi mobil ini RPM rendahnya itu enak banget, serius. Jadi kita bisa nyetir mode irit pakai mobil ini tanpa ada mode eco di mobilnya. Mode irit tergantung supir. Oke, sekarang ayo kita coba mobil ini di tol. Gimana rasanya kalau di kecepatan yang agak tinggi. Oke, sekarang kita lagi di tol buat nyobain mobil ini di kecepatan yang agak tinggi ya. Tapi tadi waktu kita isi bensin ya, barusan dari rest area tuh ada something yang lucu nih. Dia waktu isi bensin si Starlet ini, suara bensinnya waktu diisi tuh kedengeran di dalam. Jadi kayak ada suara aliran air yang masuk di mobil ini. Bener-bener kedengeran air ngucur gitu. Oke, sekarang kita nyobain ganti gigi di RPM yang agak tinggi dan kecepatannya agak tinggi ya. Sekarang kecepatannya sekitar 80-an. Tadi yang waktu aku bilang mesinnya itu enak dibawa di RPM rendah, waktu dibawa ke kecepatan yang agak tinggi ini enaknya jadi berkurang. Suara mesinnya tuh masuk dalam kabin, suara kolong dari bawah ini nggak karu-karuan, dan mobil ini rasanya kayak nabrak angin sih. Terus tadi waktu kita ganti gigi di RPM yang agak tinggi, tenaganya itu flat ya, nggak ada something yang spesial waktu dibawa di RPM yang tinggi. Overall, rasa nyetir dari Toyota Starlet Capsule ini itu asik. Vibe 90-annya masih kerasa, dia bodinya kecil, dan semacam kalau kita bawa ke jalan-jalan yang kecil gitu ya, mobil ini no worries. Kita bisa bawa mobil ini terus lihat selejut, dan nggak khawatir kita ngoyoh untuk belokin setirnya karena dia enteng. Ya meskipun mesinnya ini kalau misalnya kita bawa di RPM tinggi, dia tenaganya flat, biasa aja. Jadi mungkin lebih rekomendasikan kalau mobil ini dibawa santai ya. Seriusan, asik bawa mobil ini. Dan yang paling disukai orang Indonesia itu mesinnya irit. Sangat irit sekali. Nah, sekarang kita masuk ke pertimbangan apa aja sih yang harus kalian ambil kalau mau beli Toyota Starlet. Toyota Starlet ini harganya kisaran antara
50 sampai 80 juta rupiah untuk yang turbo look, bisa kurang, bisa lebih, tergantung dengan kondisinya. Pertama-tama, kalian cek apakah ada bekas tabrakan di mobil ini. Ya, itu memang checklist wajib kalau kita mau beli mobil second. Kemudian, cek titik karat pada bodi. Biasanya, titik karat pada Starlet Capsule ini terletak di bagian mesin yang paling belakang, tepat di bawah panggangan satenya. Terus, cek titik karat pada sela-sela antara kaca belakang dan bodi. Untuk mesinnya, sebetulnya durability dari Starlet ini cukup bagus. Cek aja apakah ada rembesan oli bagian bawah. Kemudian, cek engine mountingnya. Kalau semisal mobil ini engine mountingnya sudah waktunya, itu biasanya getaran mobil ini sangat nggak wajar. Kemudian, cek juga suspensinya. Apakah pernya itu pernah dipotong? Atau mungkin juga faktor umur, jadi, kaki-kaki juga perlu dicek. PKB dari Toyota Starlet Capsule ini yang tahun 98 ya, untuk wilayah Jawa Timur antara 1,1 juta sampai 1,2 juta rupiah. Apakah kalian tertarik untuk meminang mobil ini? Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Stay safe, tetap jalankan protokol kesehatan, and see you in next video. Diserahkan sebetulnya pada sang supir. Ya.